Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel Wicak Miftah. Jadi sekarang aku udah ada di Gria Pesona Madani. Ini di Tenjo ya teman-teman letaknya. Kenapa sih kita nge-review rumah di sini? Karena ini tuh bener-bener strategis banget lokasinya. Dan harganya tuh masih 200 juta. Murah banget kan? Lokasinya strategis banget teman-teman. Jadi tadi tuh kan aku lewat exit tol Balaraja Timur. Terus ngelewatin Tiga Raksa. Itu sampai sini sekitar 30 menitan aja. Dan nantinya akan ada rencana tol Jambe. Cuma 5 menit. Dan di sini tuh deket banget sama stasiun Tenjo, cuma 500 meter aja. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk di main gate-nya ini benar-benar tersusun cantik banget nih. Ada tamannya, hijau-hijau semua gitu kan. Di sini, di sana. Dan ini luas ya teman-teman. Jadi dia terkesan megahnya gitu. Lalu di sini juga ada security-nya teman-teman 24 jam. Jadi keamanannya udah pasti terjamin. Jadi yuk sekarang kita masuk ke dalamnya, kita lihat kayak gimana sih rumahnya dan kawasannya. Yuk ikutin terus videonya. Oke, sekarang udah ada di depan rumah yang akan kita review. Ini dia, ini yang tipe Emerald dengan luas tanah 66 meter persegi dan luas bangunan 37 meter persegi. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, ini roh jalannya cukup lebar loh teman-teman. Ini 15 meter. Tuh, ini beneran 15 meter, jadi lebar banget. Jadi kita lihat rumahnya yuk. Ayo mendekat. Udah kelihatan ya fasad depan rumahnya kayak gimana. Ini cukup simple sih, modelnya ya minimalis lah kayak rumah-rumah zaman sekarang ya kan. Dengan tampilan fasad depan rumahnya ini warnanya juga netral ya teman-teman. Dia perpaduan warna hitam dan warna putih. Emang warna yang cocok sih untuk dipadukan gitu kan. Oke, ini aku udah ada di area carportnya ya teman-teman. Carportnya juga ini cukup kok buat satu mobil gitu sama satu motor di sebelah sini. Ini kan lebar rumahnya itu 6 meter. 6 meter itu dari carport sini sampai ada batas taman ini. Taman kecil, taman mini gitu. Jadi teman-teman bisa nih nanamin tanaman-tanaman hias gitu biar rumahnya makin cantik dan makin segar, ijo-ijo gitu kan. Oke, sekarang kita bahas fasad rumahnya. Kayak yang tadi aku bilang, perpaduan warna rumah ini tuh hitam dan putih. Perpaduan yang sangat cocok sekali. Ini untuk warna hitamnya, dia ada dinding kamprot dan dia tuh dibuat sedikit maju gitu ya teman-teman. Dia untuk menonjolkan area sini gitu kan, karena ini kan bertekstur gitu, jadi biar lebih kelihatan. Terus sebelah sini ada jendelanya. Gak tahu ya, ini mungkin nanti kamar tidur, kita lihat nanti pas di dalam. Terus kita naik dikit ke bagian atas. Dia ada kayak polanya kotak-kotak dan warnanya tetap hitam putih gitu ya. Kalau menurutku ya, kalau kita beli rumah di sini sebaiknya sih kita pasang kanopi nih teman-teman di sini. Jadinya teduh gitu kan. Nanti mobilnya kepanasan dong, kasihan. Untuk di area atas sananya juga ada jendela. Aku nggak kelihatan nih kalau dari sini tuh kelihatan ya, ada jendela gitu, memanjang. Oh ya teman-teman, untuk listrik di rumah ini itu 1300 watt dan airnya pakai air sumur bor. Di sini tuh ada kayak area terasnya gitu ya teman-teman, dan di pojok sini teman-teman bisa nih taruh rak sepatu. Tapi ini ada sepatu siapa ya? Jangan-jangan ada penghuninya lagi di dalam. Ya, terus ini teman-teman bisa lihat nih ada jendela. Kayaknya ini area living room deh ya, area living room. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam rumahnya. Tapi kayaknya ada orang, jadi kita ketok-ketok dulu yuk. Assalamualaikum. Ada orang ya? Tidak ada. Kok ada yang jawab? Assalamualaikum Pak. Siapa ya? Kok aku dikunjungin seorang wanita cantik? Mau ada keperluan apa? Kok bawa kamera segala ini? Mau main ke dalam rumahnya boleh nggak? Oh. Iya, ini saya mau lihat-lihat gitu. Oh, YouTuber ya? Saya tertarik gitu. Kamu YouTuber ya? Bukan. Oke, selamat datang nih di rumahnya ya. Yuk kita masuk nih, yuk. Kita melihat seperti apa sih dalam rumahnya ini. Silahkan masuk dulu, Mas kameramen. Ya, kita tutup dulu ya. Di sini ruang tamunya tuh gabung sama ruang makan. Nah, luasnya ini tuh lebar 3 meter. Kesininya lebar 3 meter,
terus ke belakangnya 4,6 meter deh. Tadi kita udah ngukur juga nih pakai meteran. Dan ceilingnya tingginya dari bawah ke atas 3,6 meter. Makanya dengan ceiling yang cukup tinggi itu kita bisa pasang juga nih jendela, ada 4 biji. Menambah penerangan di ruangan ini. Jadi kalau siang-siang udah nggak perlu lagi pakai lampu. Seperti yang teman-teman lihat, di sininya dia pasang panel kan, panel dari apa nih, HPL kan ya. Wall panel gini buat mempercantik ruangannya. Terus di bawahnya dia kasih TV nih di rumah show unitnya ini. Terus teman-teman juga bisa lihat nih, ini yang jendela kelihatan dari luar tadi. Di sini dia pakai ada tirainya nih. Ini dia kasih horizontal blind, jadi kalau pas kita mau dalam rumahnya lebih terang, cahaya lebih banyak masuk, kita tarik nih sampai ke atas horizontal blindnya ya. Pintunya tadi, terus ini jendela yang tadi juga sama nih. Di sini ada jendela, sini ada jendela. Terus di sini ada sofanya buat santai sambil nonton TV. Menariknya nih, ada satu poin nih teman-teman. Kalau punya ruangan yang nggak begitu luas, teman-teman bisa kasih cermin nih di panel dindingnya gini untuk memberikan kesan yang lebih luas lagi. Ini kan kalau kita lihat sini kayak pantulan terus kayak lebih luas gitu. Ya nggak sih? Oke, selesai kan dengan area ruang tamunya, kita geser ke ruang makannya yang ada di sini nih. Pas ketika masuk rumah ini, kerasa bau furniturnya masih baru banget nih. Karena emang katanya dari developernya rumah ini tuh baru jadi umur sebulan lah. Makanya ini masih kebauan aroma-aroma furniturnya. Dan di sini gue senengnya pemilihan warnanya nih lebih ke soft halus, jadi memberikan kesan adem. Ini warna-warna krem dicampur putih. Terus ada warna-warna hitam dikit nih dari kayak bingkai lampunya ini. Lampu gantengnya mantep juga nih ya untuk menerangi area sini. Terus di sini ya dicontohkan ada kulkas, terus meja makan buat berempat. Kursinya lucu juga nih. Tuh kan, ngebentuk kayak sesuatu keranjang gitu ya. Tuh. Kita makan nih di sini berempat nih kan, cocok banget buat keluarga kecil nih yang mungkin anak 2. Kalau anak 3 nggak cukup, harus butuh 1 kursi lagi sih. Oke, gue juga mau menjelaskan di sini itu ada 2 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Ini seperti yang teman-teman lihat di sini, nih pintu 1, pintu 2. Ini kamar tidur utama, ini kamar tidur anaknya. Yuk kita cek satu-satu. Biasanya kan kita kalau nge-review kamar utamanya tuh yang paling terakhir ya. Tapi ini karena kamar utamanya di depan, kita ya review yang kamar utamanya dulu. Masuk yuk. Pas kita masuk kamar utamanya, ini lumayan lega sih. Ukurannya 3 meter panjangnya, terus lebarnya juga 3 meter. Terus kita kalau perhatiin di rumah contoh ini, furniturnya sama ya. Temanya furnitur di kamar maupun di ruang tamu sama. Dia pakai juga warna-warna lemarinya. Nih kan, ada lemarinya nih, warnanya sama kayak di luar tadi. Lemarinya cukup gede nih dipasangnya di contohnya di show unit ini. Terus ada meja rias, ya kan? Kita tarik, set, duduk di sini kita. Biasanya ibu-ibu sih ya, ibu-ibu atau istri-istri kan suka dandan dulu nih. Di sebelah meja riasnya juga ada kasurnya nih. Kasurnya dia pilih warna abu-abu tua. Tuh, kayak gini, ada headboardnya. Terus ini dindingnya, ini dia kasih wallpaper. Jadi desainnya simple, minimalis, tapi tetap elegan gitu. Terus pastinya nggak lupa kalau di kamar harus ada jendelanya nih. Tuh. Jendelanya gede nih, ini yang kelihatan dari luar. Dan nanti kita bisa buka juga nih. Biar udaranya masuk ke kamar ini seger. Jadi misal pagi-pagi kita udah matiin AC gitu ya, kita buka jendelanya, pasti udaranya enak banget nih. Oke, udah kan tadi jendela, kasurnya udah. Di sini dia juga nyontohin nih. Dia kasih panel juga, modelnya kayak yang di ruang tamu tadi. Memang kayaknya kalau ngelihat desainnya ya, ini buat naruh TV sih. Cuma selera sih, ada orang yang kamar tidur utamanya suka pakai TV, ada TV-nya, ada yang enggak. Kalau gue sih lebih prefer nggak ada TV-nya. Jadi kalau mau nonton TV ya harus keluar sih. Tapi itu preferensi masing-masing. Selesai sudah dari kamar utamanya. Yuk kita ke kamar anaknya yang ada di sebelah kiri nih. Kita buka ya. Set. Desainnya sih cukup unik ya untuk kamarnya. Nih, kalau teman-teman perhatiin nih, dipannya di atas, terus bawahnya itu dijadiin lemari sama meja belajar. Ini gue jadi inget kalau ke toko furnitur yang terkenal itu tuh banyak nih desain-desain kayak gini nih. Nih, tapi kalau gue harus ngedungkruk gini.
Dia dikasih meja belajar, terus di sini dia pakein lampu LED buat nyorotin sini kan. Kalau anak-anak kerjain PR apa segala macam di sini terang, terus nggak lupa ada colokannya. Kayaknya bisa di setup juga nih di sini dipasang PC atau laptop gitu ya. Masih cukup sini mejanya. Terus sebelah meja belajar ini ya dikasih lemari nih buat pakaian segala macam gitu kan. Gua ngedumbrung banget. Nah, kasurnya di atas sini. Ini lewat sini. Lewat tangga-tanggaan, tapi tangganya juga nih kalau kita perhatiin ada lubang-lubangnya nih. Tuh, bisa buat nyimpen baju-baju juga, buku segala macem. Cobain ya. Ini di rumah contoh sih sebenarnya nggak boleh, tapi mumpung kita masih review. Wah, enak juga ya punya punya kasur di atas kayak gini. Boleh juga. Terus di sebelahnya sini, ini tuh ada area kosong nih di rumah contoh ini. Jadi walaupun udah ada kasur, meja belajar dan lain-lain, di sini masih ada space. Misal kalau anak kita suka main gitar apa segala macam, alat-alat musik bisa kita taruh sini nih. Terus ada jendela ke area belakang. Udah sih, itu doang di kamar anaknya. Udah selesai, 2 kamar udah selesai kita masukin. Saatnya kita ke belakang karena masih ada area di belakang nih. Bisa diintip dari jendela sini nih. Tuh, set. Ini area kitchen. Nih, teman-teman lihat sini yuk. Masuk dulu. Nih kebetulan kita pas review lagi hujan nih. Tiba-tiba hujan deras. Yuk kita ke sini. Sini area kitchennya nih. Ini by default kita kayak udah bakalan dapat area kitchen segini, cuma nggak dapat kitchen setnya. Kalau di sini kan dia contohin udah lengkap nih, ada kitchen setnya. Ini dia pakai hidrolik gini kan. Jadi kalau kita dorong gini dia akan pelan nih. Set, tuh. Ada satu poin yang di sini menurut kita tuh agak tricky ya, penggunaan jendela ini. Dalam artian gini, misal kalau kita masak di sini, terus jendelanya kita buka, aromanya malah bisa masuk ke dalam ruangan. Tapi bisa juga kalau kita mau manfaatin itu, misal nih makanan udah jadi, tinggal kita taruh ke ruang makan itu jadi lebih mudah dengan adanya jendela ini, gitu sih. Di sebelah area dapurnya sini ada lahan kosong sedikit lah ya. Ini dicontohkannya bisa buat area jemur sama taman sih, taman kecil. Nih bisa pakai gantungan kayak gini. Cuma kalau udah berkeluarga, beranak juga kayaknya gantungan segini nggak akan cukup ya, harusnya gantungan gede. Terus mungkin nanti kalau teman-teman beli bisa juga ditutup full kanopinya. Terus nanti di sini juga bisa dipasang mesin cuci, jadi ruang pencucian, ruang laundry segala macam. Kita lihat ke belakang sini. Ini kamar mandinya posisinya ada di paling belakang rumah nih. Ini ada di sini. Dapatnya simpel ya, ada kloset duduknya, terus ada showernya, terus dia kasih keramik tinggi setengah dari ruangan ini. Ya gitu sih, namanya juga kamar mandi. Yang penting adalah fungsinya, ya kan? Apain sih kita nggak jelas? Nggak tahu. Selesai sudah sih kita nge-review rumah tipe Emerald di Gria Pesona Madani. Berapa harganya? Harganya di sini tuh start from 211 juta. Wih, masih murah banget ya. Betul, masih terjangkau sekali. Terjangkau banget. Tapi bagi teman-teman yang penasaran dan pengen tanya-tanya lebih detailnya, bisa hubungin nomor yang nanti kita akan cantumin di kolom deskripsi. Sebagai tambahan, fasilitasnya di sini tuh lumayan lengkap ya. Ada masjid, sarana olahraga, terus apa lagi? Nantinya ada kolam pemancingan, terus ada area food court-nya. Wow. Jadi udah lumayan lengkap fasilitasnya. Kita tunjukin juga nih ada jalan ini nih. Ini di belakang kita juga kelihatan ya ada jalan yang lagi dibangun. Ini kedepannya nambah akses ke Gria Pesona Madani, langsung nembus ke jalan provinsi yang ada di Tenjo ini. Gitu. Jadi aksesnya nanti semakin mudah dan nantinya akan ada 2 pintu jadinya. Nggak hanya pintu yang tadi dari depan itu, nanti juga akan ada pintu masuk dari sana gitu. Oke, cukup sekian video dari kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like dan komen juga.
Follow Instagram kita juga ya. Yang di ada di bawah sini. Dadah, terima kasih.